Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, senang sekali kita berjumpa kembali dalam Sapaan Gembala GKI edisi hari ini. Bersama saya dengan Pendeta Kesya Hestika Yusranta dari GKI Coyudan Solo, kita akan bersama-sama mengalami kekaguman pada sabda kebenaran kasih Allah yang sungguh mengesankan dan menyegarkan hati kita kembali. Mari sebelumnya kita berdoa. Ya Bapa, kami sungguh memohon agar sabdamu menjadi kekuatan dan kehangatan, menjadi energi yang terus menolong kami dan mendorong kami untuk menemukan makna dalam hidup ini. Betapa kami mau menghaturkan rasa syukur kami yang tak terhingga dan tak terkira, karena Engkau selalu mau bersabar untuk mengajar kami melihat hal baik dan sungguh menyadari kehadiran-Mu di dalam segala perjuangan hidup ini. Tolong Bapa, kiranya sabdamu kembali menguatkan hati kami semua. Demi Kristus Yesus kami memohon. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan hari ini terambil dari Mazmur 119 ayat 71 dalam terjemahan TB1. Biasanya kita mendengar dalam terjemahan TB2 atau BIMK ya. Hari ini saya sengaja memilih ayat ini untuk membacakannya dalam versi terjemahan baru 1. Mazmur 19 ayat 71. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Bapak, Ibu, dan saudara, tidak ada orang yang mau hidupnya menderita ya. Tentu saya juga. Kecenderungan manusia pasti menghindari penderitaan. Tetapi salah satu konsekuensi dari kehidupan itu sendiri adalah penderitaan. Tentu konsekuensinya bukan hanya penderitaan, tapi juga kebahagiaan. Dua hal itu silih berganti datang dan keduanya tidak pernah kekal adanya. Artinya, entah itu penderitaan, entah itu kebahagiaan, entah itu suka, entah itu duka, selalu datang bergantian. Hanya kita nggak pernah tahu kapan dua hal itu datang dan kapan dua hal itu pergi. Memang ada kecenderungan bahwa ketika kita merasakan penderitaan, duka cita, dan pergumulan, rasanya waktu berjalan lebih lambat daripada ketika kita merasakan sukacita. Terkait dengan ayat yang begitu indah ini, saya punya cerita. Suatu pagi saya mengirimkan ayat ini kepada seorang ibu yang saya tahu bahwa hidupnya khususnya di tahun 2025 itu sungguh sangat berat. Sebagai sesama perempuan, saya tak membayangkan kalau saya berada di posisinya, tentu saya akan tidak dapat bertahan. Bahkan mungkin saja saya nggak berani ke gereja karena pergumulannya begitu berat. Karena rasanya semua mata sedang memandang kepadanya, saking beratnya pergumulannya. Ini artinya adalah ketika saya membaca ayat ini, saya terfikir tentang dia. Ketika saya mau mengirim ini, saya cukup berpikir dalam hati saya, aduh, saya kirimkan nggak ya? Nanti malah menyinggung. Tapi entah kenapa, ada dorongan dalam hati saya yang membuat saya pada akhirnya memberanikan diri untuk mengirimkan ayat ini. Dan jawaban dari ibu itu melalui WA mengatakan, it's so true. Itu sangat benar dan saya sangat setuju. Ternyata tidak semua penderitaan membuat kehidupan manusia pahit. Kita mungkin pernah mengalami atau bertemu dengan orang-orang yang mengalami berbagai macam penderitaan dan memilih untuk pahit. Jadi kalau kita sedang pahit dalam penderitaan, itu bukan takdir ya Bapak, Ibu, dan saudara, itu pilihan. Dalam penderitaan kita bisa memilih, apakah kita mau pahit ataukah kita mau mengubah yang pahit ini dengan reaksi kita, merubahnya dengan hal-hal yang baik dan membuat kita belajar justru dari penderitaan ini. Itulah yang menjadi pengajaran dari pemazmur. Ia mengatakan dengan jujur di hadapan Tuhan, bahwa hidupku ini tertindas. Di dalam penindasan ini aku tidak lagi mau menyalahkan siapapun. Aku tidak mau menyalahkan keadaan, aku tidak mau menyalahkan diriku sendiri, bahkan aku tidak mau menyalahkan Tuhan. Aku menerima penderitaan ini karena ini baik bagiku. Ini baik bagiku artinya adalah penderitaan ini mendatangkan pengajaran yang baik, dan pengajaran yang baik itu bersumber ketika aku tertindas, ini baik karena aku jadi belajar tentang ketetapan-ketetapanmu. Saya yakin bahwa kita semua pasti pernah di titik bahwa dalam penderitaan ini kita justru belajar menjadi orang yang lebih kuat, bukan karena kegagahan kita, tetapi karena kita justru dalam penderitaan itu bersandar kepada Tuhan.
Oleh karena itu, kacamata melihat penderitaan dan kacamata menjalani penderitaan akan menjadi sangat penting. Apakah kita bertumbuh dalam penderitaan atau tidak? Maka judul dari renungan ini adalah bertumbuh dalam penderitaan. Jangan merasa putus asa kalau sampai hari ini kita masih menderita. Pilihlah reaksi dan respon yang tepat. Seperti yang pemazmur ajarkan, bahwa di dalam Tuhan, penderitaan akan mampu kita jalani untuk dapat membuat kita belajar segala hal yang tak pernah kita alami dalam suasana sukacita. Tak pernah kita alami kalau hidup kita baik-baik saja. Penderitaan tidak lagi menjadi satu hal yang pahit yang membuat kita terus-menerus mencari siapa yang salah. Tapi penderitaan menolong kita untuk menerima penderitaan itu apa adanya, menjalaninya, dan justru belajar tentang bagaimana kita sungguh-sungguh harus hidup dalam ketetapan tangan Tuhan, ketetapan cinta kasih-Nya. Jangan pernah menyerah, ayo kita belajar untuk memaknai penderitaan ini sebagai cara Tuhan membuat kita jauh lebih dewasa. Mari kita berdoa. Kami mensyukuri setiap air mata, setiap keringat, bahkan setiap keluhan yang masih kami alami. Kami mau mensyukuri semua itu, karena kalau kami tidak mengalami semua itu, kami tidak mengerti arti dari hidup yang berserah. Kami tidak mengerti arti hidup dalam syukur. Kami mungkin tidak mengerti betapa berharganya hidup ini. Terima kasih untuk semua penderitaan yang memang harus kami pikul bahkan sampai hingga hari ini. Kami mau belajar seperti pemazmur, bahwa segala penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi itu pasti berujung pada kebaikan, supaya membuat kami belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Tolong kami mempunyai cara pandang yang benar sesuai dengan firman-Mu, agar dalam penderitaan sekalipun hidup kami bertumbuh, berkembang, dan menghasilkan buah-buah rohani yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, demi Kristus Yesus. Amin.